Misteri retaknya hubungan Simon Kjær dengan Stefano Pioli. Ada spekulasi tentang apa yang menyebabkan I Rossoneri mengubah pergantian pemain mereka di saat-saat terakhir di semifinal Liga Champions melawan Inter dengan laporan perselisihan antara Stefano Pioli dan Simon Kjær. Bek asal Denmark itu berada di starting 11 untuk pertandingan leg pertama yang berakhir dengan skor 2-0 untuk Nerazzurri. Dia tak bermain dan posisinya digantikan oleh Malick Thiaw untuk pertandingan leg 2 hari Rabu kemarin. Jadi ketika pemain Jerman itu menderita kram, Kjær adalah pilihan alami untuk masuk dari bangku cadangan. Sepertinya itulah yang terjadi, sampai tiba-tiba Pioli berubah pikiran dan malah menurunkan Pierre Kalulu. Menurut La Gazzetta dello Sport, alasannya adalah pergantian Kjær terlalu lama dan ini membuat Pioli dan asisten manajer Giacomo Morelli kesal. Di sisi lain, ada juga laporan bahwa Kalulu melakukan pemanasan lebih lama dan oleh karena itu dianggap sebagai pilihan terbaik pada tahap pertandingan ini. Pioli menghadapi kritik karena manajemen pemainnya di semifinal Liga Champions dini hari kemarin menggantikan Thiaw hanya karena cedera dan tidak melakukan pergantian pemain lain sampai Lautaro Martinez mencetak gol untuk Inter. Bukan Napoli, inilah klub saingan terberat AC Milan untuk mendatangkan Kamada. Menurut Sky Sport Italia, Milan adalah favorit untuk merekrut gelandang kreatif Eintracht Frankfurt Daichi Kamada sebagai agen bebas. Tetapi Borussia Dortmund memberikan lebih banyak kompetisi daripada Napoli. Pemain internasional Jepang akan mengakhiri kontraknya pada 30 Juni dan tidak akan memperpanjang kontrak dengan klubnya saat ini. Ada minat dari Napoli di awal tahun 2023, tetapi tampaknya mereka kini mengalihkan fokus ke target lain. Keterkaitan Kamada dengan Serie A semakin erat karena dia hampir bergabung dengan Genoa pada 2019. Sekarang, pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio percaya bahwa perlombaan ini sebagian besar hanya bergantung pada dua tim, yakni AC Milan dan Borussia Dortmund. Dia berusia 27 tahun pada bulan Agustus dan dapat bermain di berbagai peran lini tengah, sehingga dapat digunakan di posisi yang saat ini dipegang oleh Brahim Diaz atau posisi yang lebih dalam menggantikan Ismail Bennacer. Itu sangat penting sekarang karena Bennacer akan absen selama 6 bulan karena operasi lutut. Sejauh musim ini, Kamada telah memainkan 44 pertandingan kompetitif untuk Eintracht Frankfurt, mencetak 15 gol dan memberikan 6 assist. Dicap gagal di AC Milan, Maldini bela Charles De Ketelaere. Gelandang serang AC Milan Charles De Ketelaere dianggap sebagai rekrutan gagal musim 2022-23. Menanggapi asumsi tersebut, Paolo Maldini pasang badan untuk membela De Ketelaere. De Ketelaere dicap gagal setelah hanya mencetak 1 assist dalam 38 laga bersama Rossoneri musim ini. De Ketelaere yang menjadi rekrutan termahal AC Milan bahkan tak menjadi pilihan dalam duel melawan Inter Milan di semifinal Liga Champions pada Rabu 17 Mei. De Ketelaere sendiri didatangkan AC Milan pada musim panas 2022 dengan mahar 32 juta euro. Maldini yang menjadi direktur olahraga AC Milan ikut bertanggung jawab dalam perekrutan pemain berusia 22 tahun tersebut. Maldini membela De Ketelaere dengan pernyataan bahwa sang pemain masih muda dan bisa berkembang lagi. De Ketelaere adalah contoh pemain yang harus berkembang.
ujar Maldini dalam wawancara selesai derby della Madonnina dikutip dari Football Italia. Performa De Ketelaere mulai menjadi sorotan setelah banyak yang membandingkannya dengan penyerang AS Roma Paulo Dybala. Banyak fans beranggapan bahwa AC Milan seharusnya merekrut Dybala yang terbukti punya kualitas. Maldini mencoba membela De Ketelaere dengan memberikan pengakuan soal kondisi proyek AC Milan. Maldini membuka bahwa AC Milan memang sedang membangun proyek dengan pemain muda di dalamnya. Meskipun begitu, Maldini menerangkan bahwa sebenarnya AC Milan lebih mudah merekrut Dybala dibandingkan De Ketelaere saat itu. Namun karena tidak masuk dalam proyek, akhirnya Maldini lebih memilih gelandang asal Belgia tersebut. Akan lebih mudah dan lebih murah bagi kami untuk mendatangkan pemain seperti Paulo Dybala di awal musim. Tapi, apakah dia akan menjadi pemain yang tepat untuk proyek kami? Apakah dia pantas dan dibagikan oleh pemilik kita? Tidak, tegas Maldini. Maldini menjelaskan selama menjadi direktur olahraga AC Milan, dirinya menjalankan proyek dengan pemain muda. Tak hanya De Ketelaere, beberapa pemain muda lainnya juga masuk skuad akibat dari proyek tersebut. Maldini menerangkan bahwa proyek dengan pemain muda memang punya resiko besar. Namun Maldini menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan kesepakatan yang didukung oleh pemilik klub. Kami punya ide dan ingin membangun tim muda dan berbakat, beresiko merekrut pemain muda. Sandro kesulitan di musim pertamanya. Hal yang sama terjadi dengan Charles tahun ini. Tapi ini ide sepak bola kami, ide investasi kami. Ini adalah pandangan bersama dengan pemilik. Jika saya menginginkan susunan pemain yang lebih kuat, saya akan membuat pilihan berbeda di pasar. Kami memiliki proyek yang kami kembangkan bersama. Butuh waktu mengetahui bahwa kita adalah Milan. Siapa yang lebih baik dari saya yang tahu tentang sejarah besar kita? Tambah Maldini. AC Milan akhirnya temukan cara jitu bangkitkan performa Yashin Adli. Bakal berhasil? Raksasa Liga Italia Serie A AC Milan temukan cara jitu bangkitkan performa Yashin Adli. Apakah bakal berhasil? Bursa transfer musim panas nanti akan menjadi salah satu faktor penting di balik kesuksesan klub musim depan, sehingga Milan harus cermat dalam jual beli pemain. AC Milan memang terkenal suka membeli pemain muda, yang berarti mereka punya kekurangan tak selalu bisa perform setiap laga, mengingat usianya yang masih hijau dan belum cukup pengalaman. AC Milan rupanya juga sudah punya cara jitu untuk membangkitkan performa bintang mudanya Yashin Adli. Lantas, apakah strategi itu akan berhasil? AC Milan punya cara jitu untuk membangkitkan performa Yashin Adli dengan meminjamkan sang pemain ke Salernitana. Terlebih lagi, Salernitana dikabarkan sudah semakin dekat untuk bisa mengamankan peminjaman Yashin Adli dari AC Milan, yang hanya punya sedikit kontribusi musim ini di bawah Stefano Pioli. Tuttosport melaporkan bahwa pria berusia 22 tahun tersebut begitu menginginkan waktu bermain secara reguler, yang sebenarnya juga diinginkan Milan padanya. Rossoneri menemukan cara jitu agar performa gelandang serang asal Prancis itu bisa dibangkitkan secepatnya dengan dipinjamkan ke Salernitana. Salah satu faktor mengapa Yashin Adli semakin mendekat ke Salernitana adalah adanya Paulo Sousa, yang pernah menjadi pelatihnya kala masih mengabdi pada Bordeaux. Keduanya mempunyai hubungan yang baik sehingga ada kepercayaan bahwa Sousa bisa membantu Adli menemukan kepercayaan dirinya kembali. Tim Merah Hitam sebelumnya memboyong Adli pada 2021-22 lalu, tetapi mereka meminjamkannya lagi pada Bordeaux selama semusim. Adli saat ini tengah menjalani musim perdananya di AC Milan, tetapi ia jarang dimainkan.
Dilansir dari Transfer Market, sang pemain hanya menjadi starter sekali saja dan masuk sebagai pengganti 5 kali di Liga Italia. Selebihnya, Yashin Adli hanya dicuekin oleh Stefano Pioli, yang mana ia hanya berada di bangku cadangan dan tidak dimainkan sama sekali sebanyak 29 kali. Sementara itu, Salernitana sendiri sudah memastikan diri tetap berada di Serie A pada musim depan, sehingga meminjamkan Yashin Adli ke sesama klub Liga Italia dipercaya bisa membantu perkembangan sang pemain.